Oke teman-teman, jadi di video hari ini saya akan membahas 4 poin penting. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah what happened with our market. Apa sih yang terjadi dengan market kita? Beberapa minggu terakhir ini, kalau teman-teman lihat, IHSG kita itu terus-terusan koreksi ya. Ibaratnya ambiar total. Banyak saham-saham blue chip itu berguguran teman-teman. Bahkan sampai porto fund manager di lokal, itu teman-teman lihat pada merah merona juga. Nah, kenapa nih bisa terjadi hal seperti ini? Salah satu pemicunya yaitu adalah asing terus-terusan keluar dari IHSG. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, kenapa kok IHSG terus dijual sama asing? Salah satu penyebabnya yaitu adalah rupiah kita ini yang terus melemah ya teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu kenapa rupiah ini kelihatan terus melemah. Padahal BI itu sudah mempertahankan suku bunga ya, walaupun The Fed sudah mulai menurunkan suku bunga. Nah, ini karena BI ingin nilai rupiah itu tidak terus merosot. Kalau nanti mereka menurunkan suku bunga, itu dana asing takutnya semakin cepat keluar sehingga rupiah semakin longsor. Nah, tapi teman-teman, BI itu tidak bisa terus-terusan mempertahankan suku bunga karena inflasi kita sudah relatively rendah dan daya beli masyarakat juga sudah terus-terusan merosot. Jadi sooner or later BI perlu menurunkan suku bunga dan nanti dampaknya ya rupiah bisa terus melemah. Nah, itu yang menyebabkan kenapa IHSG kita terus dijual sama asing dan IHSG kita terus-terusan koreksi. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena fund lokal itu masih banyak di obligasi dan juga di money market. Nanti kalau suku bunga sudah turun cukup signifikan, yang mungkin sekarang 6% masih cukup tinggi ya. Nanti kalau sudah di bawah 5%, fund manager yang uangnya banyak di money market akan berpindah ke saham eventually. Nah, jadi itulah di mana teman-teman akan mendapatkan support dari fund-fund lokal. Nah, asing juga tidak akan selamanya berjualan di IHSG. Nanti kalau ekonomi Indonesia membaik dan lain-lain, apalagi kalau Prabowo mampu mendongkrak ekonomi Indonesia, maka kepercayaan terhadap rupiah bisa meningkat. Nantinya IHSG bisa recover kembali. Jadi teman-teman, untuk sementara ini ya just enjoy the process, walaupun terjadi koreksi tidak akan selama-lamanya. Mungkin kalau secara teknikal IHSG kalau mau lanjut koreksi ya di area 7050, tapi setelah itu mungkin ada potential rebound. So, let's see kapan asing akan mulai masuk ke dalam IHSG. Nah, kalau ditanya teman-teman, mungkin nggak sih window dressing masih bisa terjadi di akhir tahun 2024? Mungkin masih bisa ya teman-teman, tapi IHSG tidak akan rebound terlalu banyak lah. Karena kalau mereka tidak window dressing, itu porto mereka coba lihat sudah banyak merah merona. Gimana mau menggait investor baru kalau performance mereka sejelek ini kan teman-teman. Sehingga window dressing diperlukan. Nanti kita lihat deh Desember akhir kira-kira blue chip akan rebound seberapa tinggi. Oke, kita lanjut teman-teman membahas poin yang kedua, yaitu ada apa nih dengan gold. Nah teman-teman, kita bisa lihat beberapa minggu yang lalu gold sempat mencapai all time high. Lalu pada saat Trump menang menjadi presiden, koreksinya itu sangat masif gold sampai bahkan ada yang panik kan. Lalu teman-teman lihat gold rebound juga begitu cepatnya. Nah, kita harus tahu dulu logikanya kenapa koreksi gold bisa terjadi secepat itu pada saat Trump menang menjadi presiden. Itu karena banyak yang berspekulasi ya bahwa nanti kalau Trump menang menjadi presiden, dia akan mampu menepati janjinya yaitu menghentikan perang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan kalau perang berhenti, maka komoditas berhenti, ekonomi akan stabil, maka emas akan mulai koreksi karena orang akan mulai jual emas kan, karena awalnya beli emas untuk safe haven nih, tidak tahu harus seperti apa, ekonomi global masih tidak menentu, makanya orang memborong emas. Kalau Trump mampu menghentikan perang tersebut, maka emas akan koreksi. Itu logikanya. Makanya pada saat Trump menang, emas terus-terusan koreksi. Tetapi setelah itu ternyata emas reboundnya juga begitu cepat. Kenapa nih teman-teman? Kita lihat informasi terbaru tentang perang. Ternyata Rusia Ukraina ini setelah mendengar Trump mau menjadi presiden, mereka mungkin ibaratnya, waduh ini gimana nih? Apakah saya harus berhenti sekarang? Karena Rusia sudah begitu lama invade Ukraina. Kalau mereka gagal total, ya tidak mendapatkan apa-apa dari invasion tersebut, maka mereka akan benar-benar rugi. Karena mereka sudah korbankan begitu banyak prajurit, ya banyak sekali uang yang sudah habis untuk perang tersebut. Dan kalau mereka tidak mendapatkan apa-apa, ya rugi total kan. Jadi akhir-akhir ini mereka semakin agresif nih di Ukraina sehingga emas kembali naik. Nah, apakah tahun 2025 masih akan menjadi masa kejayaan emas? Saya percaya bahwa strategi saya still hold ya, bahwa 2025 adalah waktu terbaik untuk jualan emas.
Jadi bulan berapa saya masih belum tahu. Tetapi teman-teman kalau yang kepingin jual emas, tunggu di tahun 2025. Karena ekonomi kelihatannya masih tidak baik-baik saja dari sektor real ya. Indonesia kalau kita sudah terus mempertahankan suku bunga, berarti kita menunda nih. Nah kalau menunda daya beli masih lesu, ya kelihatannya tahun depan ekonomi bisa stagnan atau masih terus merosot. Ditambah lagi teman-teman, kalau di tahun 2025 Januari ini sudah langsung diperlakukan 12% PPN ya. Nah ini dampaknya akan cukup masif untuk daya beli di Indonesia. Sehingga perputaran uang di sektor real juga akan tertekan. Nah jadi teman-teman perlu waspada ya, sektor real di 2025 ini akan seperti apa. Untuk emas kita masih stay di tahun 2025, saatnya untuk berjualan emas. Kita lanjut teman-teman, poin yang ketiga, yaitu adalah ada apa nih dengan dunia kripto. Nah teman-teman kalau yang ngikutin dunia kripto pasti sudah cukup semangat ya lihat volatilitas market begitu tinggi, bahkan Bitcoin terus-terusan tembus all time high. Ya buat teman-teman yang mungkin sudah pegang kripto lama pasti sudah kipas-kipas cuan ya. Dan ini bisa terjadi juga karena Trump menjadi presiden ya, karena Trump itu sangat mensupport cryptocurrency. Dan saya juga percaya teman-teman, semenjak SEC itu menyetujui bahwa fund manager boleh memborong Bitcoin, itu masa depan Bitcoin masih akan panjang ya, karena big funds itu butuh waktu untuk masuk ke Bitcoin. Nah tetapi kalau kejadiannya seperti ini, artinya kenaikan Bitcoin terlalu ekstrim, hanya tunggu waktu bahwa akan terjadi masif koreksi. Untuk sekarang pada saat video ini dibuat, Bitcoin itu mendekati 100.000 ya. Kalau seumpamanya dalam waktu less than 6 months ya, kurang dari 6 bulan, Bitcoin bisa tembus sampai 110 atau 120 ribu, saya akan mulai nge-short Bitcoin. Nah ini cuma untuk pribadi saya sharingkan. Saya tidak pernah mengajak teman-teman untuk nge-short Bitcoin karena resikonya sangat besar. Tapi kalau memang terjadi craziness di Bitcoin sampai semua FOMO hajar dan membuat Bitcoin tembus 110 ribu, maka pertimbangan saya untuk short akan semakin besar. Dan itu bisa saja memberikan saya potensi cuan jika terjadi big correction di Bitcoin. Oke teman-teman, kalau di luar Bitcoin bagaimana nih kok? Saya tidak akan membahas terlalu banyak di luar Bitcoin karena untuk cryptocurrency, honestly yang paling bisa dipercaya hanya Bitcoin. Kalau di luar itu seperti koin-koin micin lainnya, menurut saya itu hanya mengambil kesempatan dari Bitcoin tersebut. Karena yang benar-benar itu scarce atau langka yaitu hanya Bitcoin. Kalau yang lain itu bisa tiba-tiba supply-nya ditambah ke dalam market. Sehingga menurut saya cryptocurrency yang paling make sense hanya Bitcoin. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin yang terakhir ya. Kira-kira apa nih saham yang masih layak untuk diperhatikan di IHSG? Nah, ini adalah bagian yang paling banyak orang tunggu ya. Karena teman-teman lihat di IHSG yang sekarang ini begitu lesu, masih ada nggak sih sebenarnya saham yang layak untuk kita perhatikan? Beberapa minggu yang lalu saya sempat ada IG live bersama Sukor Sekuritas ya teman-teman, nanti boleh lihat saja hasil rekaman live-nya bahwa di situ saya ada membahas satu saham emiten yang teman-teman layak untuk perhatikan di luar komoditas dan lain-lain. Nah, waktu itu saya sebut Goto ya teman-teman, masih bisa cek videonya. Mulai dari bulan Oktober ini dulu deh, pertanyaannya sederhana, sektor mana yang atau emiten mana sebenarnya yang jadi pilihannya Bro Albert? Kita mulai dari sana ya bahasnya ya Bro ya. Sektor dan emiten mana yang jadi pilihan Bro Albert ini yang benar-benar jadi stock pick gitu, yang bisa kita ambil di era Halloween, bulan Halloween ya. Bulan Oktober ini hingga mungkin bagus buat trading atau bagus buat investasi nanti sampai akhir tahun 2024 atau bahkan di January effect nanti. Kalau yang di luar Hmm. saham komoditas, teman-teman boleh mulai perhatikan Goto. Nah, jadi saya ini salah satu Serius. orang Goto ya, kan mantap mantap. benar. Ini Saya satu kontroversial banget nih, gue orang suka, gue suka. ya, kenapa saya bilang Goto itu layak sekali untuk teman-teman perhatikan? Karena Big Fund mulai ngeborong Goto yang satu ini. Jadi teman-teman, Goto itu ada dua sisi ya. Orang yang sangat percaya dengan Goto sama orang yang sangat pesimis terhadap Goto. Nah, saya ini salah satu orang yang sangat pesimis sebenarnya. Bahkan saya bikin sebuah video sebelumnya ya, beberapa bulan yang lalu, bahwa Goto itu kemungkinan bisa kegocap dan memang ada kejadian ya. Goto itu sempat 150. Nah, tapi teman-teman, saya itu tidak fanatik. Saya tidak suka dengan Goto pada saat itu karena saya lihat asing terus buang ya, bandarnya terus kabur. Ya ngapain kita masuk ke dalam saham yang dibuang sama bandar? Tetapi teman-teman, 1 bulan terakhir ini ada perbalikan nih. Goto mulai diborong sama big player. Saya tidak tahu apa penyebabnya.
sebabnya. Tetapi karena kita penganut bandarmologi, we have to follow the big money. Jadi itu kenapa waktu itu saya bilang GoTo itu layak diperhatikan. Nah sekarang kalau teman-teman lihat dalam beberapa bulan terakhir ya, GoTo sudah naik cukup signifikan. Bahkan sampai video ini dibuat sudah hampir mencapai 80. Nah buat teman-teman, kira-kira GoTo bisa sampai kemana nih? Kalau GoTo terus-terusan ditampung atau dihajar besar-besaran dengan big money atau dengan bandarnya yang kita sebut ya teman-teman, itu kemungkinan ke 100 itu sangat besar ya. Jadi teman-teman tetap perlu pantau, dan kalau nanti ada big retracement, mungkin itu menjadi kesempatan buat teman-teman yang belum pernah menyicipi beli GoTo untuk belilah GoTo. Oke teman-teman, tapi setiap saham itu pasti mempunyai resiko ya, dan resiko di GoTo itu apa? Ya paling dia akan kembali ke 50 karena retail di GoTo memang masih sangat banyak. Kecuali nanti GoTo mulai dibuang sama retail, itu naiknya bisa sangat cepat. Kalau teman-teman perhatikan Grab, dia sudah mulai profitable dan sahamnya juga sudah mulai rally setelah sekian lama mereka koreksi. Nah GoTo juga ada mulai pembalikan arah nih. Kalau kita lihat dari fundamentalnya, yes masih rugi ya, GoTo itu masih rugi, dan bahkan kalau Q4 pun mereka punya kinerja masih sama dengan sebelumnya, kemungkinan masih tetap akan rugi tahun 2024. Tetapi kalau 2025 mereka ada lakukan banyak inovasi perubahan atau bahkan menaikkan margin, maka potensi untuk untung masih ada harapan. Walaupun kita tidak tahu ya, mau itu di kuartal 3 atau kuartal 4 tahun 2025, we don't know. Tapi kalau sampai GoTo mulai profitable, itu sekali rebound sahamnya bisa sangat cepat. Jadi teman-teman, untuk sekali lagi jangan FOMO ya, saya tidak mengajak teman-teman untuk menghajar saham yang satu ini, tapi setidaknya teman-teman open minded untuk mempelajari GoTo ya. Mau dari technical boleh, mau belajar dia punya bandarmologi juga silahkan. Nah jadi teman-teman, untuk sementara ini kita sudah sisa 1 bulan lagi ya mencapai akhir tahun. Tidak terasa perjalanan saham kita tahun 2024 ini cukup banyak fluktuatif ya. Dan kelihatannya untuk story sampai akhir tahun ini akan revolve ya around AAI ya teman-teman, yaitu adalah spin-off-nya Adaro. Nah buat teman-teman yang sampai sekarang masih penasaran apa sih yang terjadi dengan Adaro, kenapa bisa sampai Adaro terus-terusan turun ya dari 4.000 lebih menjadi 3.600-an. Nah, itu saya ada sempat bikin sebuah video yang khusus membahas tentang spin-off Adaro dan strateginya seperti apa. Jadi ingat teman-teman, dengar cerita apapun di luar sana, mau dengar di forum manapun, jangan pernah FOMO terhadap sebuah saham. Karena jika teman-teman FOMO dan masuk uang terlalu banyak, sekali salah ruginya itu bisa sangat banyak dan sangat susah untuk recover. Di dalam saham itu kita terus boleh mendengarkan informasi dan belajar dari orang-orang baru atau dari sumber-sumber baru. Tetapi kita terus harus memanage resiko kita dengan spread aset kita baik-baik, supaya kalau terjadi masalah aset kita itu masih aman, tidak semuanya habis total. Itu pesan saya buat semua para investor yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, video hari ini saya akhiri di sini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel AJ Invest supaya teman-teman terus mendapatkan informasi terbaru seputar ekonomi di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye bye.